Keesokan harinya, Poldek mengecek saluran air dengan partnernya yang baru. Mereka kemudian berpencar. Poldek saat itu berniat kembali mengunjungi orang-orang Yahudi itu lagi. Di jalan, Poldek menemukan anak-anak kecil yang ditolong oleh Poldek. Ia tersesat, tidak bisa menemukan jalan pulang dan menemukan orang tuanya lagi. Kemudian, Poldek mengantarkan ke orang tuanya. Saat itu, Nyonya Tiger dan Tuan Ciger sangat berterima kasih kepada Poldek. Poldek juga saat itu menawarkan diri lagi untuk melanjutkan kerjasama bersama Tuan Ciger. Lalu ia meminta perhiasan Tuan Ciger lagi untuk ia jual dan dibelikan makanan untuk mereka. Keesokan harinya, saat Poldek hendak membeli kentang, ia diberitahu penjual jika tentara Jerman sedang bersenang-senang. Mereka menggantung 10 orang Polandia sebagai balasan untuk satu tentara Jerman yang mati. Namun, mereka tidak puas, yang pada akhirnya mereka menembaki 40-50 orang lebih orang Polandia. Kemudian Poldek ditunjukkan orang yang digantung tersebut oleh anak kecil. Poldek melihat Shepek di antara mereka. Saat itu, Poldek merasa sangat sedih dan sangat bersalah. Berikutnya, saat Tuan Ciger dan orang Yahudi lainnya sedang bersantai, tiba-tiba orang Polandia yang bekerja di saluran air menemukan orang-orang tersebut. Kemudian ia berlari dan akan mengatakannya ke tentara Nazi. Namun, saat itu Poldek mengetahuinya dan memindahkan orang-orang tersebut lagi ke tempat yang aman. Kemudian, Mundek dan Poldek keluar untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Mereka bertemu dengan mayat Janek dan teman-temannya. Mereka tidak sampai jauh dan dibunuh oleh tentara Nazi di tempat. Poldek saat itu menanyai Mundek apakah ia mau ke Janoskwa. Lalu Mundek menjawab, iya, dan akan menemukan Manila, adik dari Clara yang kemungkinan masih hidup. Lalu, Poldek membawa Mundek untuk bertemu dengan seseorang yang akan menyelundupkan ke kamp Janoskwa. Setelah itu, di saluran air, Haya sedang berusaha melahirkan seorang anak. Poldek saat itu sudah memperingati jika tidak boleh memperbolehkan mereka bersuara sangat keras karena dapat terdengar di separuh kota. Kemudian bayi itu pun lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Malam hari, Poldek bercerita kepada istrinya jika ada orang Yahudi yang melahirkan seorang anak. Wanda mengatakan siapa yang akan mengambil bayi Yahudi itu. Poldek menjawab jika ia akan menemui biarawati di biara. Keesokan harinya, Mundek mencari Manila di sekumpulan orang pekerja Yahudi. Kemudian seorang mengetahuinya yang memberikan informasi. Di samping itu, saat Poldek datang ke saluran air lagi, Tuan Ciger mengatakan jika bayinya telah mati dikarenakan Hayat telah membekapnya. Kemudian Mundek berbicara kepada Manila bahwa ia ingin mengeluarkannya dari kamp tersebut jika ia menginginkannya. Namun, setelah lama membujuk Manila malah menyuruhnya ia pergi. Tentara Nazi saat itu menembakinya beserta istri Janek. Setelah itu, Mundek kembali lagi ke saluran bawah tanah. Berikutnya, Poldek membawakan alat-alat untuk menyambut hari Paskah. Ia memungut barang-barang tersebut dari tempat orang-orang Yahudi. Lalu Tuan Ciger mengatakan kepada Poldek jika ia tidak mempunyai uang lagi dan uang terakhirnya hanya sampai pembayaran hari Jumat saja. Kemudian Poldek mengatakan apakah mereka semua tahu. Tuan Ciger lantas mengatakan jika ia tak ingin semua panik. Kemudian Poldek merogoh kantongnya dan memberikan Tuan Ciger uang untuk pura-pura mempunyai uang di depan mereka supaya mereka tidak mengira jika Poldek mau membantu tanpa adanya bayaran. Malam itu, saat Poldek dan keluarganya sedang beristirahat, Bortnik datang bersama teman tentaranya. Ia menumpang untuk minum dan makan. Berikutnya, saat Poldek hendak membawakan makanan untuk mereka, tidak sengaja anak Poldek mengatakan, "Jangan papa, itu untuk orang Yahudi." Poldek saat itu kaget jika anaknya berbicara seperti itu di depan Bortnik. Ketegangan pun akhirnya berakhir saat anaknya mengatakan orang Yahudi tersebut adalah boneka yang diberi oleh Shepek yang dipungut dari Kito. Lalu setelah Bortnik pulang, Poldek memarahi anaknya karena hal tersebut. Pagi itu adalah hari Paskah. Orang Yahudi tersebut merayakan di dalam selokan air. Di atas mereka adalah gereja. Poldek dan keluarga saat itu sedang beribadah. Lama kemudian, hujan turun sangat deras. Saat itu, hati Poldek gusar tidak karuan. Ia terus memikirkan orang-orang Yahudi tersebut dan tidak fokus dengan ibadahnya. Hujan saat itu terus mengalir, membuat selokan air penuh. Para orang Yahudi tersebut terjebak di dalam dan akan kehabisan ruang untuk mereka bernafas. Air yang melewati pipa tersebut cukup deras dan tidak bisa disumbat. Berikutnya, Poldek saat itu tidak bisa menahan diri lagi. Kemudian ia pun pergi. Di jalan, ia bertemu dengan Bortnik dan orang Nazi lainnya. Mereka akan memasang tambang untuk kejutan kecil orang Rusia. Lalu Poldek berkata, "Apakah kamu tidak tahu apa yang ada di bawah sana? Ada pipa gas, jika kamu meledakkan salah satunya, semua akan ikut meledak, dan itu akan meledak dalam waktu 1 detik." Kemudian Bortnik mengatakan pada teman tentaranya
jika Poldek adalah inspektur saluran pembuangan, jadi ia tahu semua saluran yang berada di kota ini. Lalu, tentara tersebut menyuruh Bortnik untuk mengawal Poldek menunjukkan bagian pipa gas. Jika tidak ada, Bortnik disuruh menembaknya. Kemudian mereka akhirnya turun ke bawah untuk menelusuri tempat. Di samping itu, para orang Yahudi tersebut berusaha menutupi air yang deras mengalir di tempat persembunyian mereka. Tidak lama setelah itu, saat Bortnik dan Poldek hendak berjalan, mereka menemukan peralatan masak yang hanyut. Bortnik saat itu mulai menuduh Poldek menyembunyikan para orang Yahudi tersebut. Kemudian Bortnik akhirnya menodongkan pistol kepada Poldek. Ia juga berkata jika ia kecewa kepada Poldek lantaran Poldek adalah satu-satunya orang yang dipercaya di Lonsky. Kemudian banjir datang memenuhi gorong-gorong tersebut yang mengakibatkan dorongan yang hebat. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya saluran tersebut berhasil surut dengan sendirinya dan hujan pun berhenti. Poldek saat itu juga menemukan Bortnik mati dengan kepala yang membentur jeruji selokan akibat dorongan deras selokan tersebut. Rasa putus asa ada di benak Poldek saat itu, lantaran air yang begitu deras mengguyur mereka. Kemudian ia mendengar suara-suara yang pada akhirnya Poldek datang menemui mereka yang ternyata masih hidup. Namun saat itu, mereka terlihat sangat kedinginan. Kemudian Poldek pun kembali ke rumahnya dan akan mengambilkan mereka pakaian kering untuk ganti. Sesampainya di rumah, Wanda istrinya beserta anaknya pergi meninggalkan rumah. Ia sangat sedih hingga akhirnya ia pun tertidur. Keesokan harinya, Wanda pulang ke rumah mereka dengan hati yang sedikit kesal terhadap Poldek. Beberapa hari setelah itu, perang akhirnya mencekam. Di atas sana, telah terjadi kericuhan yang sangat parah. Bom berada di mana-mana, tembakan terdengar beserta jeritan kesakitan. Saat itu juga, mereka di bawah terlihat sangat takut akan hal tersebut, hingga mereka batuk-batuk akibat reruntuhan bangunan yang bergetar. Tidak lama setelah itu, suara orang Rusia pun terdengar. Lalu Poldek pun juga memanggil mereka. Poldek mengulurkan tangannya di atas sana. Kemudian mereka para orang Yahudi tersebut akhirnya keluar dari selokan tersebut satu persatu. Kemudian film pun selesai. Kisah seorang pria yang bernama Leopold Soha yang berhasil menyelamatkan nyawa beberapa orang Yahudi di dalam selokan Lvov selama 14 bulan. Kemudian, pada 12 Mei 1945, Leopold meninggal karena telah menyelamatkan putrinya dari truk tentara Rusia yang menyupir sembarangan. Pada pemakamannya, seorang berkata, jika ini adalah hukuman Tuhan karena membantu orang Yahudi, seolah kita membutuhkan Tuhan untuk menghukum satu sama lain. Kemudian, Christina Ziegler bertumbuh besar yang kemudian menuliskan memoarnya yang berjudul The Girl in the Green Sweater yang diterbitkan pada tahun 2008. Kemudian ia dan yang lainnya melarikan diri dari Soviet Yugoslavia, Israel, Eropa, dan Amerika Serikat. Leopold dan Wanda atau Magdalena Kusuka adalah salah satu di antara lebih dari orang Polandia yang dihormati Israel sebagai orang benar antar bangsa. Selanjutnya, film ini didedikasikan untuk mereka semuanya. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Tulis di kolom komentar ya jika kalian suka dengan film yang Nona Mary bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. And see you next video. Bye bye.